Halo semuanya, Halo, balik lagi dengan gua Daniel Mikta. dan welcome back to our channel Nulis Jurnal. Dan kali ini topiknya juga tidak terlalu berat, tapi sesuatu yang ringan. Tapi mungkin berharapnya sih bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya. Dan topik di video kali ini adalah bagaimana memulai proses penulisan dari lembar kertas yang kosong. Jadi Dari file Word yang dari file Word yang kosong lah. Jadi misalkan teman-teman sudah lakukan ambil data, sudah ngolah, kemudian kan supervisor teman-teman pengen bilang, oke, sekarang silakan mulai menulis. Nah kita setiap orang pasti diperhadapkan dengan lembar kosong file Word itu, atau kalau ada yang pakai latex juga ya. Jadi lembar kosong itu setiap orang pasti berhadapan. Nah, tapi biasanya apa sih yang kita lakukan pertama kali pada waktu berhadapan dengan kertas itu? Nah, kita pengen coba sharing dari pengalaman kita dan apa yang biasa kita lakukan, semoga bisa membantu teman-teman. Nah, kalau dari lu sendiri, Mik, ada kertas kosong di laptop lu tuh, si Word itu, apa yang lu lakukan pertama kali? Apakah lu stres, lu mikir, atau lu merenung, atau lu apalah yang biasa lu lakukan pertama kali? Nah, kalau gua biasanya yang pertama bikin struktur dulu. Struktur. Ya, bikin struktur atau logic dari si papernya yang akan kita tulis. Nah, untuk memudahkan bikin itu biasanya gue bikinnya dengan bullet points. Bullet point. Ya, jadi poin-poin itu. Poin-poin. Ya. Jadi biasanya kan udah ada tuh tergantung sih, sebenarnya tergantung dengan jurnalnya. Karena ada jurnal yang strukturnya tuh ibaratnya udah given. Jadi mereka udah ngasih tahu kalau harus ada introduction, sectionnya tuh udah ada, atau kita bikin sendiri. Tapi untuk mengisi setiap sectionnya untuk memudahkan kita, biasanya gue bikin bullet point dari setiap sectionnya itu. Jadi tujuannya adalah sebenarnya untuk tujuannya tuh nulis bullet point itu apa tujuannya? Yang pertama untuk memudahkan kita mengecek dan memastikan alur cerita dari jurnal dari paper kita. Maksudnya gimana alur cerita dari? Jadi ketika kita baca si papernya, jadi nggak ada gap sama sekali dari satu section ke section yang lain. Jadi ada coherence di setiap sectionnya. Atau kerapian mungkin. Kerapian alur cerita. Ya, kerapian alur cerita. Yang kedua, karena menurut lu, gue tambahin nih, karena mungkin sebenarnya kan kalau kita nulis paper itu kan seperti kita nulis novel, sederhananya seperti itu, atau nulis cerita. Lalu bayangkanlah, atau lu baca komik gitu kan, tiba-tiba dari chapter 1 tentang apa gitu kan, kemudian lu pas masuk ke chapter 2-nya dia lompat jauh, jadi nggak nyambung jalur ceritanya dari chapter 1 ke chapter 2, jadi ada kayak lompatan yang jauh. Nah, itu bisa jadi alur cerita itu tadi, kerapian strukturnya itu sangat penting dalam menulis paper. Dan dengan membuat bullet point itu membantu lu untuk melihat rapi atau tidak itu si paragraf-paragraf yang akan lu maksud, nyambung atau tidak ya. Jadi misalkan contoh, kalau di introduction kali itu paling penting kali ya, karena itu kan alur cerita yang paling semua bagian penting lah ya. Tapi contoh sederhananya misalkan di introduction ada lu mau buat 7 paragraf misalkan di situ, ya dari situ kan paragraf 1 ke paragraf kedua ketiga itu kan harus lebih rapi lah susunannya gitu kan. Misalkan yang di pertama dulu konteksnya biasanya kan orang mulai dari shot yang gede, kemudian dari makin kecil, biasanya kan seperti itu. Di paling terakhir objektif misalkan. Nah, jadi si bullet point itu lo bisa tulis, di paragraf 1 gue pengen tulis kondisi global misalkan, atau kondisi alam semesta. Nah, di paragraf kedua, bullet point kedua lo pengen nulis kondisi di bumi, akan kecil kan ya. Baru di paragraf ketiga lu pengen tulis kondisi di Indonesia. Di paragraf keempat lu mau tulis kondisi di Pulau Jawa, jadi makin kecil. Nah, jadi di bullet point itu lu bisa tahu, oh ya ini make sense nih, urutannya nih bagus dan segala macam. Paling kayak gitu. Ada lagi nggak seputar apa alasan yang pertama itu? Atau dari sama itu juga untuk membantu kita menuangkan itu secara sistematis sih. Ya itu penting banget. Sama yang paling penting adalah biar kita nggak melewatkan hal-hal penting yang sebenarnya ada yang harus ditulis di paper. Karena kan kadang kita kalau cuma nulis saja, nulis tiba-tiba pas di section ini, oh iya gue lupa untuk mengadres poin ini nih. Nah kan balik lagi, jadinya kan nyusun lagi tuh dari awal.
nyari bridgingnya gimana ininya. Nah, Ya. makanya penting di awal tuh. Jadi mending ngasih effort di awal untuk ngasih tahu, oh gue pengen mengadres ini, gue pengen includekan ini dan sama ini, daripada ketimbang di tengah-tengah atau di akhir tiba-tiba balik lagi. Jadinya storyline-nya tuh campur aduk gitu loh. Ya. Cuma gue teringat satu hal, mau tambah dikit. Penting juga pada waktu lu membuat bullet point itu bisa jadi biasanya kan kita buat bullet point untuk method kan, sudah step by step seperti ini. Kemudian itu secara tidak langsung sebenarnya membantu kita juga. Jadi bullet point yang akan kita buat di results otomatis kan logikanya yang baik adalah mengikuti urutan bullet point yang ada di methods. Jadi misalkan di method misalkan lu melakukan 3 analisa, 3 tes misalkan. Nah, ya enaknya sih bukan enaknya, disarankan sih memang di results itu juga urutannya juga tetap sama 1, 2 dan 3. Baru di discussion mungkin kalau bisa ya urutannya juga kan 1 dulu bahas yang pertama dulu, hasilnya seperti apa, implikasinya, kelemahan, kekurangan dan segala macam. Baru yang masuk ke discussion yang kedua dan discussion ketiga. Jadi kan itu bisa bahan-bahan itu membantu lu mengorganize ide lu sedemikian rupa. Tadi balik ke poin kita yang pertama, supaya lebih sistematis lah poin-poinnya dan lebih teratur, lebih rapi gitu lah. Karena sebenarnya kita nggak, gue sendiri pernah ada satu pengalaman di mana di bagian-bagian sudah kita submit dan reviewernya komen, dibilang ini kayaknya agak messy nih, ordernya kurang begitu rapi, jadi dia sarankan oke ini paragraf ini soalnya muncul di sebelah sini dan segala macam. Jadi ya itu, dan kemudian gue juga baru sadar belakangan, oh iya ya kenapa agak kacau gini urutannya, maksudnya nggak rapi lah gitu. Jadi ya itu kan butuh effort merombak segala macam. Tapi ya bullet point tadi membantu sih sebenarnya supaya dia tetap rapi urutannya. Nah, biar lebih jelas, kita bisa langsung cek di sini. Oke. Nah teman-teman, gue mau kasih contoh gimana bullet point yang biasa gue lakukan di draft gue. Nah ini contoh sederhananya gimana cara gue buat itu. Yang jelas biasanya di title gue tulis semua opsi title yang terpikir di kepala gue saat itu. Jadi misalkan contohnya ada 3 opsi title nih kan, jadi gue tulis aja semuanya tuh, antara ya semua opsi gue tulis. Lalu kemudian biasanya gue akan mulai langsung dengan si nama penulisnya, institusinya, supaya ada isi aja lah sebenarnya draft kita itu. Lalu yang kedua abstraknya gue akan buat baru, tapi itu tetap kosong dia karena belum gue isi. Dan keywordnya biasanya sudah gue isi semuanya, karena kan keyword itu sesuatu yang nggak ribet lah, gampang kan langsung keluar keywordnya apa di kepala kita, langsung aja isi. Nah ini contoh satu halaman bullet point yang dari awal banget gue tulis. Misalkan contoh di intro ini format biasa, paper biasa, ada introduction, ada material methods, ada results, dan ada discussion. Nah itu gue langsung isi. Misalkan di introduction gue pengen punya, biasa sih gue kalau di introduction itu satu bullet point itu biasanya 1 paragraf. Nah jadi gue akan buat di sini total ada 6 paragraf yang pengen gue buat dari introduction gue. Lalu di paragraf pertama misalkan tentang introduction to drinking water quality, global situation, kemudian safely managed bla bla bla, water quality bla bla bla. Ya gue tuh ini semua poin-poin yang pengen gue tulis di paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua gue akan membahas soal faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Lalu ya tulis aja bullet point seperti ini, nanti baru pas gue elaborate lebih panjang gue bisa perpanjang lagi. Lalu kemudian yang ketiga tentang risk based water surveillance, water safety plan dan segala macam, dan paragraf ke-4 dan seterusnya. Lalu di paragraf bagian terakhir introduction itu selalu gua selalu membuat objektif paper ini apa. Nah, jadi gua akan tulis itu objektif paper ini apa. Nah, itu contoh bullet point untuk si introduction. Nah, lalu untuk material methods, gue biasa buatnya bullet point lagi tadi ini. Ini satu paragraf misalkan contohnya tentang deskripsi areanya seperti apa, conditionnya seperti apa. Gua akan buat biasanya mapnya itu akan gua buat. Jadi apa aja yang perlu hal-hal yang perlu gua masukkan di paragraf itu atau di poin itu gua akan tulis di sini sebagai poin-poin. Lalu kemudian poin yang kedua misalkan tentang water samplingnya seperti apa, processingnya, analisisnya seperti apa. Jadi gue tulis aja semua di sini supaya memastikan bahwa misalkan kalau gue lupa tulis analisis di sini, bisa aja gue lupa nanti soal menjelaskan kepada orang gimana cara gue menganalisa kualitas airnya misalkan. Nah tapi dengan membuat bullet point ini, gue memastikan bahwa poin ini akan gua tulis nanti di bagian water sampling misalkan, dan results juga seperti itu, lalu kemudian discussion juga seperti itu.
Nah, tapi biasanya di bagian discussion di paling terakhir akan ada suggestions atau implikasi atau saran dari kita tuh seperti apa sih untuk memperbaiki kondisi di sana, atau take home message-nya seperti apa, atau recommendation misalkan untuk riset-riset di masa depan seperti apa. Itu biasanya di bagian-bagian terakhir discussion. Paling gitu aja sih dari contoh simple gua seperti apa. Baru dari sini kita bisa mulai kembangin nanti setiap bullet point itu menjadi satu paragraf yang utuh atau jadi subsection yang utuh seperti apa. Nah, tadi sudah teman-teman lihat contoh dari gua tadi, gimana cara gua buat bullet point tadi. Ada lagi nggak tambahan dari lo? Ketika nulis itu, gue biasanya punya analogi ya, jam pasir. Jadi jam pasir itu kan gini tuh, dari atas broad kan, tiba-tiba mengerucut ke bawah, terus tiba-tiba di akhirnya broad lagi. Nah, itu maksudnya adalah yang tadi lu sampaikan kan, kalau di awal itu kan introduction harus broad dulu, terus mengerucut kan, terus sampai ke mengerucut itu di bagian metode. Disitulah si core dari si riset kita. Nah, di paper itu di riset kita. Nah, pas di bagian discussion sama result itu kemudian lebih broad lagi. Karena apa? Karena kita harus nge-reverse back ke introduction. Jadi previous research yang kita address, isu-isu yang kita address, nah itu kita harus lihat lagi implikasinya terhadap hasil kita. Jadi kita nggak ibaratnya resultnya atau diskusinya itu cuman mengenai hasil simulasi kita aja, tapi harus terus nge-reverse ke implikasinya. Nah, kayak gitu sih. Ya. Itu menarik sih, karena yang jelas balik lagi ke video kita yang lama soal nulis mendapatkan ide novel, kalau nggak salah kita bilang itu, bahwa implikasi dalam riset, implikasi kita sebutnya mungkin implikasi sosial atau manfaat dari societal relevansi societal relevansi itu suatu yang penting sebenarnya, yang jarang dilupakan sama orang. Jadi misalkan pada waktu dia discussion, jadi kalau mungkin Pak ambil ilustrasi lu tadi, kalau dia nggak bahas itu bisa aja, jadi misalkan di discussion dia cuma membahas results-nya aja seperti apa, jadi mungkin aja kalau ilustrasinya, jadi dia ujungnya itu di bawahnya kayak lurus kotak kayak gini kali ya. Iya. Kotak, jadi dia sudah besar, gede di introduction, atau bahkan kadang-kadang cuma mengerucut aja piramida terbalik. Ya kayak gitu. Tapi pas pada waktu di bagian terakhir discussion itu, di implication itu penting dia dibuka lebar lagi, sehingga nanti di bagian terakhir tuh implikasinya bisa di pesan sosial atau pesan moral atau manfaat apa lah ya, take home message yang bisa lu kasih dari paper lo itu bisa disampaikan kepada banyak orang. Itu bagian penting sih, dan itu di gua selalu pasti buat bullet point seperti itu di bagian terakhir discussion gua itu. Implication-nya itu apa, atau limitation-nya, atau recommendation for future research seperti apa, dan segala macam. Iya sih. Ada lagi nggak tambahan dari lo seputar how to write from scratch ini yang bisa di-share ke teman-teman, pengalaman atau apa gitu? Ya. Nah, kalau gua gua biasanya cek requirement jurnal nih. Cek requirement jurnalnya apa? Karena itu membantu kita untuk melihat section apa yang yang dibutuhkan sama jurnalnya, terus formatnya seperti apa. Nah, cuman dalam hal ini ada dua case yang menarik. Yang pertama itu adalah ketika kita sudah tahu target jurnal apa yang akan kita tuju yang mau kita submit. Nah, biasanya dalam case yang pertama ini specifically kalau ada special invitation misalnya atau special issue. Nah, biasanya special issue itu apa misalnya? Special issue itu misalnya ada beberapa jurnal yang dia membuka satu topik tersendiri ya, terus dikasih deadline, terus orang di-invite untuk masukin di situ. Ya, itu sering lah. Nah, itu biasanya sama sebenarnya prosesnya, ada peer review juga segala macam gitu-gitu. Tapi lebih spesifik biasanya topiknya. Terus lanjut. Nah, biasanya dalam case kayak gitu kan kita udah tahu nih jurnal apa yang mau kita tuju. Nah, biasanya gua udah lihat dulu nih formatnya seperti apa, requirementnya seperti apa. Oh, dia metode sama case tadinya digabung, ada yang enggak. Nah, jadi kita udah adjust sendiri dengan paper kita pas lagi sebelum proses penulisan. Bahkan sebelum pas lagi nulis bullet point mungkin kita bisa adjust. Sama plus jumlah katanya berapa. Kan ada yang cuma 8.000, ada yang 6.000 misalnya. 6.000 kayak gitu. Yang kedua adalah case kedua, biasanya
gue juga nulis aja dulu, nulis tiba-tiba 9.000 kata. Nah baru kemudian nyari nih jurnal apa yang relevan sama topik yang Sama topik kita tulis ini, Ya. nah, kayak gitu. Ya benar. Jadi kalau kasus yang pertama adalah pada waktu kita sudah tahu jurnalnya apa, lalu kita adjust semuanya. Karena memang yang jelas poinnya adalah setiap jurnal kan punya format masing-masing. Ya. Jadi kita harus pada waktu kita sudah tahu formatnya harusnya yang dia minta seperti apa, baru kita coba mengadjust bullet point kita mengset draft kita sedemikian rupa untuk mengikuti si format yang dimau oleh si jurnal ini. Paling gue tanya satu hal, pada waktu lu sudah tahu mau target, gue pengen menargetkan ke jurnal tertentu, tentu kan lu ngecek juga contoh-contoh paper yang sudah pernah dipublish di situ seperti Oh iya apa. iya benar-benar. Jadi biar bisa tahu lah, oke, misalkan contoh kan ada kasus-kasus tertentu di mana misalkan di kasus lu apa sih, study setting ya atau apa, pembahasan soal area ya, itu Ya. yang ditaruh di bagian mana? Di bagian introduction. Setelah metodologi. Sesudah metodologi, oke. Nah itu misalkan sesudah jadi metode dulu baru sih. Ya, baru case study, ya. Tapi di kasus gua misalkan ada beberapa contoh jurnal itu gua lihat pattern-patternnya, oh di draft paper yang disubmit di jurnal ini dia taruh penjelasan atau Data set description collection-nya. ya, description of study area-nya atau data collection-nya di awal dulu, baru oke. dia jelaskan semuanya dan segala. Jadi ya kita bisa dari pada waktu kita ngecek itu kita bisa mengadjust juga si bullet point kita juga urutannya seperti apa supaya menyesuaikan sama yang tadi itu. Nah, gue menyambung itu yang tadi karena itu ngaruh dengan storyline apa yang akan kita persiapkan ketika nulis jurnal. Iya. Nah, pengalaman gue nih, gue punya jurnal yang terakhir ini simulasi. Jadi gue dapat special invitation dari jurnal remote sensing. Nah, si jurnal ini kan gue di kasus gue, riset gue ada 2 topik. Yang main topiknya satu tentang 3D scanning, which is di areanya remote sensing. Yang kedua tentang solar envelope di areanya energi, renewable energy kayak gitu. Nah, sebelumnya gue kan belum tahu nih, gue tadinya mau submit ke area renewable energy. Nah berarti kan storyline yang gue persiapkan adalah gue harus ngomongin energi dulu yang pertama di introduction-nya. Jadi kayak building itu mengkonsum banyak energi, menghabiskan banyak energi segala macam. Baru nanti gue perkenalkan teknologi 3D scanning setelahnya. Ya. Nah, cuman karena di kasus ini gue dapat invitation dari remote sensing, berarti kan yang pertama kali gue storyline yang pertama kali gue siapkan adalah gue memperkenalkan dulu nih teknologi 3D scanning ini. Iya, kalau gue bilang 3D scanning itu penerapannya sudah di sini, tapi dia belum masuk merambah ke area arsitektur. Nah, jadi storyline-nya gue shift. Nah, itu akan membantu juga untuk lebih mengenal si jurnal ini tentang apa, kayak gitulah. Ya. Jadi lagi-lagi tadi yang penting sekali kita perlu ngecek juga dan perlu mengejas sedemikian rupa. Tapi yang jelas bullet point itu sangat berguna banget. Jadi lu bisa tahu dan gampang kan dirubah-rubahnya daripada nanti di bagian akhir lu perlu merubah ya, perlu melakukan perubahan besar, itu lu malah lebih butuh effort lebih gede misalkan contoh kasus sih gitu. Nah sesudah itu kalau misalkan kita sudah buat bullet point nih, itu kan ada kan part-part tadi introduction, method, apalagi results, discussion. Nah, bagaimana biasanya lu akan isi terlebih dahulu untuk apa yang akan lu lengkapi terlebih dahulu lah dari draft yang dari bullet point yang sudah jadi tadi. Apa sebagai pengalaman? Kalau pengalaman gue biasanya karena gue slow banget kalau dalam nulis, gue biasanya langsung ke metode. Nah, bagian metode di section metode, karena gue lebih gampang, gue udah punya framework gitu loh ya, jadi gue tinggal ngikutin step-stepnya segala macam, jadi lebih gampang lah dan gue lebih tertarik sih ngerjainnya. Baru kemudian nanti terakhir tuh introduction, dan itu hal yang paling susah juga bagi gue. Yang paling terakhir biasanya introduction. Ya kalau gue. Kalau gue juga sendiri biasanya paling sesudah itu keluar, sudah gue akan mengisi bullet point tadi, yang pertama kali gue sih memang juga methods, karena itu kan ya bahkan sebenarnya methods itu bisa lu isi sebelum ada hasil, ya nggak sih? Sebelum lu masuk ke discussion misalkan lu sudah dapat hasil kan, lu sudah bisa isi methods lu, karena ya methods kan ya bisa kan lu
Karena itu yang akan awal. menjelaskan scope dari si Ya. pekerjaan kita, Dari novelty-nya. dari methods itu baru kemudian dari methods kemudian baru gue biasa lompat ke research, ke discussion, baru memang gue juga paling terakhir itu biasanya introduction, karena itu butuh, buat gue sendiri sih butuh waktu lebih lama, terutama untuk mencari citation yang cocok untuk Yang statement relevan. yang relevan sama statement-statement yang mau gue taruh di introduction. Itu butuh effort tersendiri. Sedangkan biasanya methods kan ya reference citation-nya lebih dikit lah, jadi kan lumayan tulis-tulis aja, biasanya how to-nya step by step-nya, Ya. atau buat framework, gambar dan segala macam. Jadi kan relatif lebih mudah lah Ya, dalam tanda ya, kutip ya, seperti benar, itu. Apalagi ada lagi yang mau tambahin seputar ini menulis ini. Tapi yang jelas mungkin yang jelas abstrak itu pasti paling terakhir. Ya. Jadi abstrak paling terakhir, lalu conclusion juga biasanya di terakhir, lalu title juga biasanya gue juga sudah punya beberapa opsi, dan itu juga biasanya di paling terakhir juga, difinalisasi bersama semua author seperti apa. Jadi ya hal-hal tadi lah yang itu misalnya. Ada lagi Mik seputar ini atau semua sudah tersampaikan ke teman-teman? Udah sih. Kayaknya udah semua sih ya. Yang jelas kalau teman-teman semuanya ada rekan-rekan di sini yang punya pernah nulis paper lalu punya pengalaman menarik yang kita lupakan, atau tips and trick yang bisa teman-teman share, silakan komen di channel YouTube kita supaya teman-teman lain bisa belajar juga. Tapi yang jelas memang banyak orang yang struggling memang bagaimana memulai menulis itu. Tapi balik lagi ke poin kita tadi, sarannya yang paling dasar yang bisa kita kasih adalah buat bullet poinnya, dan teman-teman baru mulai bisa mengisi nanti belakangan apa yang perlu dilengkapinya belakangan sudah dari bullet point. Dan start dengan yang paling mudah ya. Ya, start dengan yang paling mudah dulu. Jadi supaya nggak stagnan lah intinya. Ya. Ya gitu aja paling dari video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi, membantu teman-teman menulis, dan supaya proses penulisannya lebih lancar lah segala macam. Ya. Dan sampai jumpa di video kita yang lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, kasih saran juga kalau ada ide yang menarik yang bisa kita bahas. Dan semoga ini menginspirasi dan membantu teman-teman dalam proses penulisan. Dan sampai jumpa di video-video kita yang lain. Bye-bye.